Gitu. Jadi Mesias itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Mesias itu adalah pribadi Tuhan yang menjadi manusia dan kemudian menyelamatkan umat manusia. Prinsip Tuhan itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam firman Tuhan dan semua yang kita lihat di sini, nyata jelas. Kalau saya ditanya, Bapak tuh namanya siapa? Gini Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita mengerti nama Tuhan siapa, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu namanya siapa. Tetapi Tuhan datang ke muka bumi ini dalam bentuk Tuhan Yesus. Dia mengambil nama Yesus, Yeshua, Yosua, Hosea. Itu diambil. Artinya keselamatan. Nah, keselamatan itu diambil, nama Yesus itu dipakai menjadi jaminan dari semua perbuatan Tuhan di muka bumi, termasuk nama Bapa sendiri. Anda bertanya, kok bisa Pak? Kita buka Yohanes 17. Yohanes 17 bilang begini, Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 11, saya akan bacakan bagi Bapak Anda sekalian. Aku tidak lagi dalam dunia ini, tapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu, kalau saya tanya sama Anda, namaku itu siapa? Yesus. Berarti namamu siapa? Yesus. Anda bisa mengerti di Yohanes 5 ayat 43, Yohanes 5 43. Kita kitab Yohanes saja Bapak Ibu. Yohanes 5:43, firman Tuhan berkata, Aku datang dalam nama Bapakku. Dia datang dalam nama siapa? Yesus. Nama Bapakku siapa? Yesus. Teruskan lagi, Ibrani 2 ayat 12. Satu ayat dari Ibrani ya Bapak Ibu ya. Ibrani 2 ayat 12 berkata bahwa katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Waktu Tuhan ke muka bumi, dia berkata nama dia itu siapa? Yesus. Anda berarti bilang Yesus kan? Berarti namamu itu siapa? Yesus. Bapak Ibu ngerti ya? Ini nama yang luar biasa lah. Anda tanya, Roh Kudus namanya siapa? Saya bilang, Roh Kudus, kalau saya tanya sama Anda, namanya siapa? Yang betul jawabannya, kita nggak tahu nama Tuhan siapa. Tetapi Roh Kudus datang ke muka bumi ini pakai nama Yesus. Jadi, Yesus dari Nazaret, itu adalah nama yang diberikan di atas muka bumi ini, supaya orang itu akan dapat selamat. Kalau Anda bertanya sama saya, nama aslinya itu siapa nama aslinya? Ini pertanyaan kedua saya. Nanti kalau kita bertemu sama-sama Bapa di sorga, kita akan bertanya, nama yang betul siapa? Kita sama-sama lihat ya, nama Roh Kudus siapa? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14. Ayat 26, tadi ayat 26 itu lupa, tuh ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku tuh Yesus. Yesus adalah namaku. Roh Kudus diutus Bapa pakai nama siapa? Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan, Tuhan ada berapa? Satu. Tuhannya satu. Iya satu. Kalau Anda mengatakan Allahnya siapa? Bapa disebut dengan nama Allah. Kita kenal dengan sebutan Allah. Tetapi Tuhan itu satu. Bagaimana kondisinya waktu mereka di muka bumi? Peristiwa itu cuma terjadi waktu di muka bumi dan di sorga. Sebutan Allah adalah sorga berkuasa di muka bumi. Tetapi Tuhan mengutus Yesus ke muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi, hari itu Yesus menjadi Tuhan. Gitu ya. Tapi Allah siapa? Allah ada. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saya itu pergi ke toko material. Kemudian saya membeli semen, paku, palu, gitu ya, dan material yang jumlah yang banyak. Saya bawa pulang tuh barang-barang.
Waktu saya melihat ke sana, ternyata alat palu ketinggalan, nggak saya bawa tuh di sana. Ketinggalan di toko itu, saya nggak bawa tuh. Waktu saya berkata kepada seseorang, bujang saya, kamu pergi ke toko tuh, tokonya engkoh Bambang tuh, ambil palu. Kalau dia tanya, punya siapa itu palu? Anda bilang, punya saya, Aruna. Karena dia tahu dia pasti kasih. Kemudian pergilah tuh orang ke toko. Bilang, kok Bambang, saya ada ketinggalan palu di situ. Bambang tanya dong, siapa? Dia berkata, Aruna. Oh iya, ketinggalan, dikasih palunya. Anda ngerti ya? Jadi, orang tuh datang pakai nama siapa? Pakai nama saya. Dan nama Yesus adalah nama yang betul-betul berkuasa di muka bumi, yang oleh nama itu ada dan saya diselamatkan. Hari ini, kalau saya ditanya, seperti apakah ketigaan itu? Tritunggal seperti apa? Saya akan jelaskan seperti ini saja. Mudah. Karena Tritunggal itu mudah dimengerti dalam hati Anda, tapi sulit untuk dijelaskan.